Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan berkas pengangkut. Perkenalkan, nama saya Wahidin Pangestu. Nama saya Shelly Salsabila. Nama saya Ai Hargani. Berkas pengangkut. Berkas pengangkut adalah jaringan pada tumbuhan yang berfungsi mengangkut air, mineral, dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Berkas ini terdiri dari silem. Silem yaitu yang mengalirkan air mineral dari akar ke daun. Lalu ada flum. Flum yaitu yang mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Berkas pengangkut berperan dalam transportasi zat, penyangka mekanisme, dan adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Tipe kolateral pada berkas pengangkut tumbuhan adalah susunan berkas pengangkut di mana silem dan flum terletak berdampingan dalam suatu bidang vertikal. Pada susunan ini, flum selalu berada di bagian luar, sementara silem berada di bagian dalam, relatif terhadap pusat organ. Tipe kolateral ini umumnya ditemukan pada batang dan daun tumbuhan, serta dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu kolateral terbuka, kolateral tertutup, dan bikolateral. Kolateral terbuka adalah tipe berkas pengangkut pada tumbuhan yang terdiri dari silem, pengangkut air, mineral, dan flum sebagai pengangkut hasil fotosintesis, yang dipisahkan oleh kambium. Ciri-cirinya terdiri dari silem dan flum, lalu adanya kambium, lalu kemampuan pertumbuhan sekunder, dan tumbuhan ini ditemukan pada tumbuhan dikotil dan gimnosperma. Fungsinya yaitu sebagai transportasi silem dan flum dan pembentukan kayu dan kulit kayu kambium. Contohnya pada tumbuhan pohon mangga, pohon jati, kacang-kacangan. Lalu peran dalam ekosistem yaitu penyediaan habitat dan sumber makanan. Selanjutnya, kolateral tertutup. Berkas pengangkut kolateral tertutup adalah tipe berkas pengangkut pada tumbuhan yang terdiri dari silem, pengangkut air atau mineral, dan flum, pengangkut hasil fotosintesis. Ciri-cirinya tidak ada kambium, tidak mengalami pertumbuhan sekunder, umum ditemukan pada tumbuhan monokotil seperti jagung, padi, dan kelapa. Fungsinya yang pertama transportasi silem dan flum, yang kedua dukungan struktur, dan peran dalam ekosistem yaitu sebagai sumber makanan dan material. Contoh tumbuhannya yaitu padi, jagung, tebu, dan pisang. Selanjutnya yaitu bilakolateral. Berkas pengangkut bilakolateral adalah tipe berkas pengangkut pada tumbuhan yang terdiri dari silem, pengangkut air atau mineral, dengan dua flum mengapit silem. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, kambium di antara silem dan flum. Yang kedua, dapat mengalami pertumbuhan sekunder. Yang ketiga, ditemukan pada beberapa tumbuhan dikotil seperti tomat dan kentang. Fungsinya yaitu sebagai transportasi silem dan flum, sebagai dukungan struktur. Contohnya adalah tomat dan kentang. Konsentris. Berkas pengangkut konsentris adalah tipe berkas pengangkut pada tumbuhan yang memiliki susunan silem dan flum secara melingkar atau konsentris. Dalam tipe ini, salah satu jaringan silem atau flum dikelilingi sepenuhnya oleh jaringan lainnya. Ciri-cirinya yaitu salah satu jaringan silem atau flum mengelilingi jaringan lainnya. Tipe ini tidak memiliki kambium vaskular. Banyak ditemukan pada tumbuhan non-berkayu atau paku-pakuan. Fungsinya yaitu mengangkut air dan mineral oleh silem, mengangkut hasil fotosintesis oleh flum, menyesuaikan dengan struktur organ organ tertentu seperti pada akar dan daun, memberi kekuatan dan dukungan mekanis pada jaringan tumbuhan, dan yang terakhir yaitu efisien dalam organ kecil seperti daun atau batang muda.
Konsentris amfikribal. Amfikribal adalah tipe berkas pengangkut konsentris di mana silem berada di tengah dan dikelilingi oleh plum. Susunan ini umum ditemukan pada tumbuhan paku dan organ muda seperti batang atau akar primer. Ciri-cirinya yang pertama, silem berada di tengah, yang kedua, plum mengelilingi silem secara melingkar, yang ketiga, tidak memiliki kambium, yang keempat, termasuk tipe konsentris. Yang kelima, umum ditemukan pada tumbuhan paku dan organ muda, cocok untuk organ kecil atau tidak berkayu. Terus selanjutnya ada fungsi. Yang pertama, mengangkut air dan mineral oleh silem di tengah-tengah. Yang kedua, mengangkut hasil fotosintesis oleh plum dikelilingi silem. Yang ketiga, memberikan pelindungan pada silem karena dikelilingi oleh plum. Yang keempat, cocok untuk struktur organ kecil atau muda. Yang kelima, efisien dalam mendukung pertumbuhan awal tumbuhan. Contoh tumbuhan yang memiliki berkas pengangkut amfikribal, tumbuhan paku seperti paku ekor kuda. Konsentris amfipasal. Amfipasal adalah tipe berkas pengangkut konsentris di mana plum berada di tengah dan dikelilingi oleh silem. Susunan ini biasanya ditemukan pada tumbuhan monokotil tertentu seperti keluarga Liliaceae. Ciri-cirinya yang pertama, plum berada di tengah, yang kedua, silem mengelilingi plum secara melingkar, yang ketiga, tidak memiliki kambium, yang keempat, termasuk tipe konsentris. Yang kelima, umumnya terdapat pada tumbuhan monokotil tertentu. Yang keenam, cocok untuk organ kecil dan tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Fungsinya itu yang pertama, mengangkut air dan mineral oleh silem di luar. Yang kedua, mengangkut hasil fotosintesis oleh plum di tengah. Yang ketiga, memberi perlindungan pada plum karena dikelilingi silem. Yang keempat, mendukung struktur organ kecil seperti akar atau batang muda. Yang kelima, efisien dalam sistem transportasi tumbuhan monokotil tertentu. Contohnya, tumbuhan yang memiliki berkas pengangkut amfipasal. Tumbuhan monokotil seperti lilium. Berkas pengangkut radial adalah susunan berkas pengangkut di mana silem dan plum tersusun secara bergantian membentuk pola radial, biasanya tanpa kambium di antaranya. Tipe ini umumnya ditemukan pada akar tumbuhan, terutama akar primer, monokotil, dan dikotil. Ciri-cirinya itu yang pertama, silem dan plum tersusun berselang-seling, yang kedua tidak memiliki kambium, yang ketiga umumnya terdapat pada akar tumbuhan, yang keempat silem berada di bagian dalam, plum di bagian luar. Yang kelima, tersusun dalam pola radial atau melingkar teratur. Yang keenam, umum pada akar primer, monokotil, dan dikotil. Selanjutnya ada fungsinya. Yang pertama, mengangkut air dan mineral dari akar ke batang oleh silem. Yang kedua, mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke akar oleh plum. Yang ketiga, memisahkan silem dan plum secara teratur untuk efisiensi transportasi. Yang keempat, mendukung pertumbuhan akar primer. Kelima, menyesuaikan struktur jaringan akar agar optimal menyerap air dan nutrisi. Radial yaitu memiliki contoh. Yang pertama itu akar jagung dan akar kacang tanah. Kesimpulannya, jaringan pengangkut pada tumbuhan terdiri dari beberapa tipe berdasarkan susunan silem dan flum. Kolateral adalah tipe dasar dengan flum di luar dan silem di dalam. Jika memiliki kambium disebut kolateral terbuka, dan jika tidak memiliki kambium disebut kolateral tertutup. Konsentris amfikribal memiliki silem di tengah yang dikelilingi oleh flum, sedangkan konsentris amfipasal sebaliknya dengan flum di tengah dikelilingi oleh silem. Keduanya umum ditemukan pada organ tumbuhan tertentu seperti tumbuhan paku atau monokotil. Sementara itu, tipe radial memiliki susunan silem dan flum yang berselang-seling secara melingkar, biasanya terdapat pada akar. Semua tipe ini berfungsi dalam transportasi mineral dan hasil fotosintesis serta mendukung struktur dan pertumbuhan tumbuhan.
Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.